Terorisme adalah ujung dari semua permasalahan intoleransi, ekstremisme dan radikalisme. Terorisme sudah menjadi keprihatinan nasional, karena pelaku terorisme saat ini sudah merambah kepada generasi milenial. Hal ini terungkap dalam acara Coffee Morning yang diadakan oleh DPP IKAL Lemhanas bersama dengan para tokoh pers, wartawan senior dan Forum Pemret, Kadis PNAU, Kadif Humas Polri, tanggal 22 Juni 2022 lalu, yang mengangkat tema menyikapi bahaya terorisme memasuki tahun politik. Berdasarkan demografis dan geografis, bangsa kita sangat beragam baik dari kelompok etnis, suku bangsa, agama dan bahasa, sehingga sangat mudah terjadinya konflik karena keberagaman tersebut. Apalagi saat ini Indonesia memasuki tahun politik, sehingga diperlukan cara-cara strategis dan efektif untuk mengatasinya. Jadi kalau saat ini ada pemikiran yang bertentangan, jangan terlalu legalistik atau represif sehingga akan muncul bibit-bibit baru. Maka IKAL mencoba untuk melakukan kajian-kajian bagaimana upaya-upaya pencegahan yang dapat dilakukan, khususnya yang terkonsentrasi kepada masyarakat seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum tadi. Tentu soft approach ini lebih banyak bersifat preventif atau rehabilitatif. Nah, dalam kesempatan ini IKAL sebagai entitas yang berorientasi untuk menanamkan dan meningkatkan indeks nasionalisme berkepentingan tentu untuk mencari terobosan-terobosan yang komprehensif dalam konteks preventive action sebagai tindak lanjut dari Perpres nomor 7 tahun 2021 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme untuk tahun 2020 dan sampai dengan 2024. Tentu Perpres ini dipersiapkan untuk menangani persoalan-persoalan terorisme menjelang tahun politik 2024. Karena suasana semakin panas dan tentu berbagai faktor akan dapat dijadikan sebagai trigger pencetus masalah atau bahkan digunakan sebagai instrumen oleh para pihak yang berkepentingan di dalam proses demokrasi. Seseorang yang awalnya diduga melakukan teror karena alasan keyakinan ideologi, tapi ternyata justru karena masalah ekonomi tadi. Nah, jadi selama ini kan ada analisa yang salah gitu ya. Jadi pencegahannya dan pemusnahannya juga salah gitu ya. Dan ini yang saya khawatir yang selama ini kita lakukan gitu. Jadi ada pendekatan yang mungkin perlu kita kaji lagi. Jadi jangan sampai kita memvonis sesuatu yang sebetulnya belum lengkap dasarnya gitu. Nah, saya khawatir justru kebanyakan itu yang terjadi seperti itu gitu ya. Dan apa yang terjadi kalau kita menghukum, menghakimi sesuatu yang salah analisa, itu akan menimbulkan kebencian yang berlanjut, dan akibatnya kebencian yang berlanjut itu ya akan terus menimbulkan teror-teror baru gitu ya. Kewaspadaan harus terus ditingkatkan mengingat teror bisa terjadi kapan saja. Oleh karena itu dibutuhkan data-data intelijen yang akurat yang bisa mendeteksi secara dini rencana-rencana teror sehingga aksi-aksi teror ini bisa dicegah. Menghadapi ancaman seperti ini mungkin tiada lain bahwa kita harus mempunyai aparat intelijen yang canggih yang bisa melakukan deteksi terhadap rencana teror ini. Dan tentunya dengan data intelijen yang akurat, ya, kita bisa mencegah teror itu terjadi. Itu, dan disinilah peran kita, ya, peran saudara-saudara, peran seluruh masyarakat bangsa untuk menjadi garda paling depan untuk bisa menyampaikan informasi-informasi awal kepada para aparat petugas. Ya, jadi media, mungkin juga para pejabat-pejabat di daerah dan Ramil dan Babinsa, Polsek, Polres, ini harus bisa membaca ya,
gelagat-gelagat ini. Dan yang berperan untuk bisa memberikan informasi awal adalah masyarakat. Kalau ada hal yang mencurigakan harusnya disampaikan. Salah satu indikator keberhasilan dari penanganan ini adalah meningkatnya indeks kerukunan umat beragama. Tahun 2021 indeks kerukunan umat beragama naik menjadi 72,5%. Dari hasil penelitian yang dilakukan Dr. Sulastiana terhadap para pelaku teror, ditemukan bahwa motif yang sangat kuat yang melatar belakangi para pelaku terorisme ini ternyata adalah faktor ekonomi, sehingga dengan mengatasi masalah ekonomi terlebih dahulu, maka masalah intoleransi, radikalisme dan ekstremisme bisa diatasi.